Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hello everyone. Gimana teman-teman nih kabarnya di rumah? Semoga sehat ya di mana masa karantina akibat COVID-19. Pasti hashtag stay at home ya kan, yang lagi viral-viralnya. Nah, di sini Yusuf mau memberikan ulasan atau review singkat mengenai film Akanto Sepala demi tercapainya tugas parasitologi. Apa sih film Akanto Sepala itu? Nah, menurut beberapa jurnal ataupun sumber yang telah saya baca, bahwa Akanto Sepala itu berasal dari bahasa Yunani secara terminologis, yaitu Akanto berarti duri dan Sepal berarti kepala, atau secara familiarnya itu namanya thorny or spiny headed worms. Nah, secara morfologi pada film ini tuh dia memiliki banyak beberapa ciri khas. Yang paling utama yaitu adanya proboscis. Nah, dari beberapa perbedaan tipe maupun bentuk proboscis itu dapat dijadikan dasar dalam penentuan identifikasi spesies. Nah, selain itu dia juga memiliki bentuk tubuh yang silindris, warnanya putih. Kemudian dia juga tidak memiliki saluran pencernaan, melainkan dia menyerap nutrisi pada inang melalui permukaan tubuhnya atau kulit. Nah, dia juga memiliki dua bagian tubuh, yaitu persoma yang terdiri dari proboscis sama leher, kemudian metasoma yang terdiri dari bagian setelah leher. Nah, dia juga memiliki organ yang namanya lemnisci yang berfungsi untuk pembawa informasi karena dia memiliki banyak ganglion. Nah, selanjutnya mengenai siklus hidup pada film Akanto Sepala. Nah, siklus hidup ini pada jurnal internasional maupun penelitian setelah dibuktikan bahwa siklus ini terjadi secara indirect atau secara tidak langsung karena dia membutuhkan peran pada inang antara. Nah, inang antara ini itu sudah dibuktikan juga pada penelitian maupun jurnal internasional bahwa kebanyakan pada arthropods. Nah, diawali siklus hidup ini pada telur. Telur ini itu akan mengalami, telur kompleks itu akan mengalami dewasa yang mengandung akantor larvae. Nah, kemudian dia akan dimakan oleh inang antara, yaitu arthropod. Setelah dimakan oleh inang antara, dia akan berkembang dia menjadi sistasan stage atau tahap sistasan, di mana dia terjadi di dalam inang antara. Nah, setelah itu dia akan dimakan atau di dalam pada parentenic host. Nah, setelah itu dia sistasan tersebut akan ensis pada cavity abdomen. Nah, setelah itu dia sistasan tersebut akan dimakan oleh final host atau inang definitif seperti ikan. Nah, setelah itu dia akan berkembang menjadi Akanto Sepala dewasa sampai dia berkembang biak mengeluarkan telur dan akan berlangsung secara kontinu. Nah, berbicara tentang inang, pada film ini itu terdapat inang antara. Nah, untuk inang antara itu biasanya arthropods. Nah, untuk inang definitif itu biasanya pada ikan. Terdapat beberapa spesies yang sangat merugikan ataupun bisa dibilang berbahaya pada ikan. Nah, seperti Acanthocephalus anguillae yang dia menyerang pada ikan sidat. Selain itu juga ada Radinorhynchus ritis. Nah, berbicara tentang predileksi, pada film Akanto Sepala ini tuh banyak mengatakan bahwa dia termasuk endoparasit. Nah, itu bisa diketahui kan bahwa pasti predileksinya itu dia menyerang pada bagian organ dalam tubuh inang atau ikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen saya bahwa dia itu menyerang pada saluran pencernaan seperti mukosa usus, dinding usus kecil. Sistem reproduksi pada film Akanto Sepala. Nah, menurut dosen yang telah memberitahukan kami bahwa Akanto Sepala itu memiliki alat kelamin terpisah, yaitu ada yang jantan dan ada yang betina. Tidak seperti pada trematoda yang dia hanya hermaprodit. Nah, untuk yang jantan, dia itu memiliki dua testis yang apabila bagian posteriornya itu terbuka, dia akan menjulur keluar. Nah, untuk yang betina, dia itu memiliki sel telur yang bentuknya bulat, memanjang sepanjang ligamen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai apa yang telah Yusuf berikan. Semoga bermanfaat. Gimana? Udah paham apa belum? Nah, kita kan sama-sama belajar tuh. Jadi Yusuf mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memiliki kekurangan dalam pembuatan video ataupun hal lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Yusuf akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.